puji-pujian kita hari ini mengingatkan kita supaya kita ada di dalam Kristus, menempel ya seperti ranting dengan pokok, ya pokok anggur gitu kan. Jadi ada ranting dan menempel sehingga dia bisa menghasilkan buah. Ya. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini dari Yohanes pasal 15, kita bisa lihat bersama-sama, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 4, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat berikut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak dikatakan tadi. Kemudian permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi kalau di luar daripada pokok itu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus tinggal pada Kristus? Ya, jadi gambarannya sangat jelas. Ini satu pengajaran dari Yesus Kristus kepada murid-murid, kepada orang percaya. Supaya tetap tinggal di dalam Kristus seperti pokok anggur. Ya, tetapi yang menarik di sini dikatakan ayat pertama ada semacam peringatan. Pemberitahuan tentang ilustrasi ini, tentang gambaran ini, tetapi juga sekaligus adalah peringatan. Saya membaca untuk kita ayat yang pertama berkata begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi pokok anggur yang benar itu adalah Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat pohon ini, ya jelas Yesus pokok anggur itu. Ya, kemudian kita ranting-rantingnya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya memahami firman ini, ilustrasi ini atau gambaran ini karena saya anak seorang petani. Ya, kami punya kebun kopi. Ya, tidak banyak, sedikit, tapi waktu pohon kopi itu mulai banyak ranting-rantingnya, ya, ternyata itu tidak efektif untuk menghasilkan buah. Jadi kami pilih mana ranting yang bagus. Yang tidak bagus, yang hanya menghambat yang lain, kami tarikin. Suatu itu saya bilang, Pak, kenapa dirusain, kenapa, kan bagus, lebat semua. Nah, terus diberitahu, enggak, yang jenis ini enggak bagus, ini hanya mengganggu. Jadi kita ambil, kita copotin gitu. Kita bersihkan, sehingga kita berikan yang bagus itu loh. Jadi petani itu mengerti yang mana yang bagus, yang mana yang akan menghasilkan. Jadi itu yang dibiarin, supaya nanti dia kuat. Jadi rupanya yang lain tumbuh itu sepertinya bagus. Ya daunnya lebat, tapi jenis ini enggak menghasilkan. Maka jenis ini dicopot, ya, digunting, dipatahkan. Nah kemudian beberapa hari kita lihat kan kita taruh aja di bawah. Ya mulai layu, kering. Kemudian kita, kalau dia sudah berupa ada bentuknya kayu keras, kita ambil untuk kayu bakar. Kalau dia hanya masih tidak terlalu keras, nanti kita kumpulkan, kita sapu, kita bakar. Jadi yang berbuah.
Nah, ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya hasilnya baik. Ya, jadi ini baik-baik. Tapi kalau ada ranting-ranting yang tidak menghasilkan itu dipotong. Nah, kalau kita berkata kita sebagai orang Kristen ya, kalau saya renungkan, saya pengikut Kristus. Saya orang percaya, saya orang Kristen. Oke, katakan kita menempel, tetapi enggak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak menghasilkan, hanya akan mengecewakan. Petani sangat kecewa ketika hasil tanamannya itu tidak menghasilkan yang maksimal, yang baik. Memang sepertinya memberi harapan karena subur, lebat ya, PHP ya. Ini akan hasilnya bagus, ini panen ini akan menghasilkan luar biasa. Tetapi hasilnya nggak bagus itu kecewa. Bisa-bisa petani juga marah, tebang aja ini semua ini nggak ada hasilnya ini ya. Tapi kalau sudah ada buah hasil, wah dia bergembira sekali, bahagia sekali. Nah, Yesus adalah pokok anggur itu dan kita ranting-rantingnya. Nah, kita harus menempel. Ranting itu harus menempel pada pokok anggur. Nah, kita harus tinggal di dalam Kristus, menempel ya di dalam Kristus. Pertanyaan, mengapa kita harus tinggal pada Kristus? Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Yang pertama alasannya, jika kita tidak tinggal dalam Kristus, maka kita tidak dapat hidup. Kita akan mati dan dibuang. Kalau kita tidak di dalam Kristus, kita mati. Ya, kemudian dibuang. Ya. Jadi kehidupan sekarang, kalau kita hidup sekarang tanpa Kristus, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sudah mati. Ya, dan pada akhirnya akan masuk kepada api neraka, dibuang dan dibakar. Hari ini kelihatan hidup, sebenarnya tidak hidup kalau kita tidak di dalam Kristus. Jika kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak dapat hidup. Sama seperti pohon, ada ranting. Kalau rantingnya tidak menempel, dari mana dia dapat makanan? Dari mana dia dapat hidup? Gak bisa. Ketika dipotong, dia sudah terputus. Berarti dia akan mati. Di ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak menempel pada Yesus, tidak hidup di dalam Yesus, ya, tidak hidup di dalam firman, tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, dia ada di luar Yesus, maka ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, ini adalah peringatan kepada setiap kita supaya kita benar-benar tinggal di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Tuhan. Orang yang bagaimana yang hidup di dalam Tuhan? Setelah Rasul Paulus berjumpa Yesus, dia bertobat, dia mengalami kelahiran baru. Dia berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam dia, maka apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diperbuat, mencerminkan kehidupan Kristus. Jadi dari hati ini terpancar. Nah, apa yang ada di dalam hati kita akan tampak ketika kita tunjukkan keluar. Jadi melalui hidup kita, orang lain akan melihat bahwa benar kita hidup di dalam Kristus. Apa artinya hidup di dalam Kristus? Ya. Kristus tidak jauh dari kita. Kristus tidak kita tinggalkan, tetapi kita di dalam Dia. Kita ikuti firman-Nya, kita kenal Dia, kita sembah Dia, kita selalu bersama-sama dengan Dia. Kita ingat Dia ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita melakukan segala sesuatu, perlu kita bersandar kepada Dia, berdoa, ya, menyerahkan hidup kepadanya. Orang yang tinggal di dalam Kristus selalu menyerahkan diri kepada Kristus. Tetapi orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, dia tidak menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dia hidup maunya sendiri. Dia hidup menurut keakuannya. Dia mau lakukan apa saja. Bahkan nyata-nyata melawan firman Allah. Tidak ada masalah. Karena
dia tidak tinggal di dalam Kristus. Berarti orang ini adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, tidak di dalam Tuhan, yang hidupnya ya dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh dunia, dan orang ini nanti akan masuk dalam pembantaian itu, api neraka. Jadi kehidupan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Amin. Ya, Yesuslah pokok itu. Ya, kalau kita ranting itu mau menerima makanan, dia harus menempel pada pokok itu. Dia harus ada di situ. Ya, kalau sudah putus, ya tidak lagi menempel, mati dia. Dari mana dia dapat hidup? Kalau saudara dan saya hidup, itu karena Kristus. Tapi ada banyak orang tidak menyadari dan berkata, oh bukan, saya hidup karena kekuatan saya, karena kepintaran saya, karena kehebatan saya. Dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus tahu dalam hidup ini, ya kita harus andalkan Tuhan. Di dalam Tuhan menempel. Jadi kalau kita punya persoalan, punya pergumulan, ya datang kepada Tuhan. Oh kita bersuka cita ada berkat-berkat, ya datang kepada Tuhan. Oh kita sedang dalam perjalanan, kita tetap serahkan diri kepada Tuhan. Artinya segala hidup kita ada di dalam Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Lakukan seperti memang untuk Tuhan. Dan hidup kita ini adalah hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi kita terus menempel di dalam Tuhan. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan dengan senyum katakan menempel. Menempel itu erat, bukan menyentuh. Ada orang merasa hanya sentuh saja, oh saya sudah nempel, enggak menyentuh itu. Nempel itu melekat. Ya, kalau pengen tahu arti menempel nanti pulang beli Alteco, kemudian taruh di sini baru pegang begini. Kasih 5 menit saja. Kemudian tarik, bisa enggak? Tapi jangan dipraktekkan ya. Pokoknya udah mengerti gitu loh. Jangan, iya saya mau tahu bagaimana sih menempel. Terus saudara beli banyak pula itu dikasih. Udah ditempel. Wah. Ya. Tapi jangan salah tempel. Bahaya juga kalau salah tempel ya. Kalau dicabut nggak bisa. Kalau udah nempel itu nggak bisa. Ya. Jadi kita menempel kepada Yesus. Ada di dalam Yesus. Melekat di dalam Yesus. Ya, kita dapat buktikan bahwa kita melekat. Nah, kalau kita tidak melekat, nggak ada kehidupan, nggak ada pertolongan. Ya hancurlah hidup kita. Ya tinggal menunggu waktu lah. Kita akan ada dalam pembantaian yang abadi itu. Ya api neraka, jelas dikatakan, dikumpulkan kemudian dibakar. Yesus pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Jadi ranting tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting itu, ya kalau saudara bisa praktikkan nanti ambil pohon kemudian patahkan, awalnya kelihatan masih bagus, masih hijau gitu. Tapi lihat, hari berikutnya sudah mulai layu. Kemudian kering. Ya, gambaran ini juga ya boleh dikatakan seperti apa yang Yesus katakan supaya kita tidak menjauh dari persekutuan kita, tidak jauh daripada Tuhan. Sama seorang yang tadinya aktif beribadah, tapi kemudian mulai mundur. Oh masih bisa memuji Tuhan, masih bisa berdoa, kemudian mundur dari Tuhan. Oh masih bisa menyanyi, masih bisa mundur dari Tuhan. Mundur dari persekutuan, lama-lama padam dan hilang dari peredaran. Ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, yang tadinya setia, karena dia mulai menjauh daripada Tuhan, hilang dari peredaran. Jadi di luar ya Yesus kita tidak dapat hidup. Ya. Di luar Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Jadi kalau kita tidak di dalam Kristus, kita mati. Oh bagaimana orang-orang yang tidak ada dalam Kristus? Sebenarnya mereka mati.
Tetapi mereka perlu hidup. Supaya mereka hidup, mereka butuh Yesus. Ya, dulu kita di luar Yesus. Nah, firman Tuhan katakan kita ini tadinya di luar pokok itu. Ada dalam pohon yang lain, tumbuhan yang lain lah katakan. Tetapi kemudian kita dicangkokkan, ditempelkan. Saudara dan saya sudah ditempelkan. Ya, kita sudah ditempelkan. Tadinya kita ini jauh daripada Tuhan. Tadinya kita ini tidak peduli tentang Tuhan. Tadinya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi karena kasih Tuhan, ya Tuhan memilih kita. Tuhan menyelamatkan kita. Kemudian bagaimana mungkin kita yang sudah di dalam Tuhan mau keluar lagi? Jangan. Sebab kalau kita tidak di dalam Kristus, kita akan mati. Kira-kira begini. Kita punya persoalan. Oke, orang mulai menghina kita. Orang mulai mengacaukan hidup kita. Kemudian kita secara manusia marah. Secara manusia kita mau balas. Nah, kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita berdoa, kita bisa tenang. Kita hidup. Tetapi karena kita di luar Kristus, maka persoalan itu kita tanggapi dengan cara yang bukan seperti anak-anak Tuhan. Kita akan mulai ladeni, orang itu kita ladeni, kita marah, kemudian kita hancurkan orang lain. Kemungkinan besar bisa kita bunuh orang itu. Ini di luar Kristus, akhirnya apa? Kita menderita, kita susah. Nah, itu satu contoh. Orang yang di luar Kristus tindakannya itu akan membawa dia kepada kehancuran. Tidak kepada kehidupan. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus, tindakan kita adalah tindakan yang mendatangkan sukacita, tindakan yang mendatangkan kehidupan. Karena Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Tetapi ada saja goncangan, ada saja tantangan supaya kita mau ditariknya keluar daripada Kristus. Pastikan Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita ada di dalam Kristus. Pastikan. Pastikan, sebab kalau kita di luar daripada Kristus, kita mati. Kita akan dikumpulkan dan dibuang di baka. Yang kedua, mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Jika kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuah, kita tidak dapat menghasilkan, kita tidak bisa bersukacita dan kita tidak dapat menghasilkan. Ya. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kira-kira begini, saudara tidak andalkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara andalkan kekuatan saudara, kepintaran saudara, kehebatan saudara. Saudara bekerja, siang malam bekerja. Memang ada lembur-lembur kerja. Dan saudara tidak serahkan pekerjaan saudara itu kepada Tuhan. Dan tidak serahkan diri saudara kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita pikir kita sudah bisa melakukannya. Kita pikir kita hebat. Kadang-kadang orang yang tidak mengandalkan sepertinya dia bahagia, dia senang, dia suka. Ada hasilnya, ada berkahnya, ada keuntungan, ada yang dirindukan terjadi. Tetapi titik tertentu, apa yang akan dia andalkan itu ternyata tidak dapat membahagiakan dia, tidak dapat menyukakan hatinya, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan akhirnya terjadi penyesalan, kecewa dalam hidupnya. Sia-sia melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena dia lakukan semuanya di luar Tuhan. Tetapi kalau kita lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, maka kita berbuah banyak, kita menghasilkan, kita diberkati.
Ada hasil, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita, pelayanan kita, kesaksian hidup kita diberkati oleh Tuhan, menghasilkan buah. Dan apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati kita, mendatangkan kebahagiaan kepada kita karena kita lakukan di dalam Tuhan. Lakukan di dalam Tuhan. Apapun itu, lakukan di dalam Tuhan, kita akan bersuka cita. Memang ada tantangan. Jangan berkata, oh saya sudah berdoa, maka semuanya beres. Ada tantangan. Oh saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh, tapi kok hasilnya begini. Itu tantangan. Oh saya sudah bekerja, mau bekerja, selalu berdoa. Jemaat Sinan kan begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu waktu mau bekerja, selalu kan, Tuhan Yesus berkati, saya mau berangkat kerja. Amin. Ada yang senyum saya lihat, supaya lebih jelas senyumnya lihat kiri kanan, dan senyumlah. Berdoa ya, katakan. Ada saudara kita seiman itu, ya saudara kita sepupu yang bukan seiman kita. Tapi ada yang perlu kita contoh. Setiap kali mereka bepergian selalu menyebut nama Tuhan. Naik kendaraan selalu berkata. Dia mau mengendarai kendaraannya selalu berdoa. Kalau orang percaya bagaimana? Kalau Kristen bagaimana? Kayak diskusi beberapa waktu yang lalu ya, sekali saja Pak Pendeta berdoa. Pagi ini dan ini udah include seterusnya. Enak saja. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Amin. Sudah, tidak usah berdoa lagi. Sudah diberkati. Ya tidak seperti itu ya. Berdoalah senantiasa kan kata Tuhan. Setiap waktu berjaga-jagalah. Karena pagi ini kita berdoa. Tapi sebentar lagi kan ada godaan. Hari ini kita di bait Allah. Oh senang rasanya, bahagia rasanya. Ada loh orang-orang hanya bahagia di dalam gereja. Karena setelah keluar banyak tantangan. Sudah digoda, ya sudah dicobai. Dan akhirnya stres juga kan, marah-marah juga. Hanya di gereja bisa menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi di luar sana karena begitu banyak godaan. Nah untuk itu kita perlu berdoa. Hanya di dalam Kristus kita berbuah banyak. Kita lihat sekali lagi ayat 4. Dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku. Bersama-sama dengan aku. Andalkan aku. Serahkan hidup kepadaku. Kira-kira gitu. Tinggal di dalam aku. Kita selalu di dalam Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita perbuat. Apapun dalam situasi apapun. Tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus aku serahkan hidupku padamu. Tuhan Yesus aku butuh pertolonganmu. Tuhan Yesus berkati aku. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan, macam-macam. Kita terus berdoa. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi jangan pernah meragukan tentang kehadirannya Yesus dalam hidup kita. Yesus bersama dengan kita tiap-tiap hari. Yesus yang berkata, aku tidak meninggalkan kamu. Sekali-kali tidak. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun kadang-kadang kita bisa terucap kata-kata kita oleh karena persoalan pergumulan yang ada, penderitaan yang luar biasa, kita berkata, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu karena perasaan kita yang sedang dalam tekanan itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak berbuah. Orang lain tidak bisa melihat ada sesuatu yang menarik di dalam hidup kita. Kalau kita di luar Kristus. Tapi karena kita di dalam Kristus, ya orang melihat kita tertarik. Seperti jemaat mula-mula yang hidup di dalam Kristus. Alkitab berkata, mereka disukai. Sama seperti Bapak Ibu Saudara disukai oleh banyak orang. Disukai tetangga. Disukai oleh keluarga. Amin. Enggak ada aminnya nih. Amin. Haleluya. Disukai. Karena Kristus ada dalam diri kita. Nah oleh karena disukai seperti jemaat mula-mula itu. Akhirnya tambah-tambahlah orang percaya. Ini buah. Ya berbuah banyak. Ada orang-orang datang kepada Kristus. Karena melihat orang-orang yang sudah mengikut Kristus ini, tinggal di dalam Kristus, hidup mereka berbuah. Hidup mereka disukai, disenangi. Ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, saling menolong, memperhatikan yang lain. Nah itu hidup di dalam Kristus. Dan orang-orang lain
merasakannya, menikmati. Ini namanya berdampak. Ya, orang percaya itu berdampak positif. Dan akhirnya kalau kita lihat jemaat mula-mula, jumlah mereka bertambah-tambah karena hidup orang yang di dalam Kristus itu disukai. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Ya bisa kita praktekkan. Kalau kita misalnya satu contoh lah, kita begitu sulit mengendalikan emosi kita. Kalau kita andalkan kekuatan kedagingan kita, percayalah. Kita ini pada dasarnya adalah kecenderungan hati kita jahat. Itu Alkitab sudah katakan. Orang yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, kita, saudara dan saya yang memang sudah mewarisi dosa itu. Kecenderungan kita jahat. Ya, kalau kita andalkan kekuatan kita nggak bisa buat hal yang baik. Kita tidak dapat berbuah lebat. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak. Murid Tuhan berbuah banyak. Orang yang tinggal di dalam Kristus berbuah banyak. Dan ketika berbuah dikatakan mempermuliakan nama Bapa, mempermuliakan nama Tuhan. Kira-kira contoh sederhana begini. Kita sebagai orang percaya yang tinggal di dalam Kristus, kita diberkati. Katakan secara jasmani, materi diberkati. Kemudian kita bertetangga. Memang dia bukan orang beriman, bukan sama dengan kita berimannya. Tetapi dia juga saudara kita yang kita kasihi. Kemudian karena kita diberkati, kemudian kita berbagi berkat itu kepada mereka. Mereka akan melihat, wah luar biasa Bapak ini, Ibu ini mau memperhatikan kami, mau memberkati kami. Wah, pasti dia orang yang percaya. Ini rupanya orang percaya, orang Kristen itu yang menghasilkan buah. Akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Ya, kalau misalnya sesama kita orang-orang percaya, ya kita membantu orang lain. Dia akan berkata apa? Ketika dia dibantu oleh saudara seiman itu, dia akan berkata, puji Tuhan. Berapa banyak orang memuji Tuhan? Kita bisa ya hitung dengan cara seberapa banyak kita memberkati orang lain, seberapa banyak kita menjadi berkat, seberapa banyak kita menghasilkan buah dan buah itu berdampak kepada orang lain, maka orang lain itu akan memuji Tuhan. Maka dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi orang Kristen yang berbuah banyak, dia akan mempermuliakan nama Tuhan. Berbeda kalau kita menyebut nama kita sebagai orang Kristen, kita bilang kita tinggal di dalam Kristus, tapi lihat kita nggak ada buah. Kita hanya cari masalah, kita cari gara-gara. Apakah nama Tuhan kita dipermuliakan? Tidak. Ada orang yang berkata, ngapain saya jadi orang Kristen? Karena apa? Dia melihat kehidupan orang Kristen yang tidak jadi berkat. Tetapi di sisi lain ada orang berkata, ada kesaksian, pernah hamba Tuhan bersaksi di sini dan berkata, aku jadi orang percaya karena melihat kehidupan keluarga orang percaya yang jadi berkat. Ingat itu beberapa tahun yang lalu seorang hamba Tuhan dari Surabaya datang ke sini dan berkhotbah. Dia percaya Yesus, terima Yesus. Dulu dia bukan orang percaya, hanya karena melihat kehidupan keluarga orang Kristen. Dia bilang orang Kristen kok baik sekali. Ya ramah. Ya dan suka berbagi. Jadi sebagai waktu itu dia orang muda, kos-kosan di situ. Setiap kali ada ibadah, ya ibadah rumah tangga begitu atau kayak KPI gitu. Nah, tidak makan sendiri orang percaya ini, tapi dibagi juga yang kos-kosan itu dan termasuk ya seorang bapak ini. Dan akhirnya dia berkata, wah luar biasa orang Kristen. Saya mau kalau begitu jadi orang Kristen. Nah dia jadi percaya Yesus, masuk sekolah teologi banget, bahkan jadi pelayan Tuhan, pemberita Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbuah banyak. Berapa banyak orang yang sudah melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu. Waktunya sudah dekat. Selagi ada kesempatan, selagi kita hidup, berbuahlah. Ingat kalau tidak berbuah dipotong. Ya, itu hanya akan menyusahkan. Jadi untuk apa kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen hanya menyusahkan saja. Hanya mau cari gara-gara. Tidak, kita tidak
Seperti itu. Kita bukan pribadi yang cari gara-gara, tapi kita selalu ya membawa damai, membawa sukacita, membawa berkat. Kehadiran kita dinantikan oleh banyak orang. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jadi berkat. Jadi berkat. Tinggal di dalam Kristus. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Ketiga, jika kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak dapat menerima sesuatu dari Bapa. Ya, oh kita berdoa, tapi kita sendiri nggak tinggal di dalam Kristus. Ya, ini ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, berdoa juga, tetapi sebenarnya hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Dia tidak dapat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita meminta sesuatu kepada Bapa, apa saja akan kita terima kalau kita tinggal di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Ya, kita praktekkan hidup yang sesuai dengan firman itu. Kita praktekkan hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kita meneladani Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita berseru di dalam nama Yesus. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Maka kita akan menerima apa yang kita minta. Jelas sekali ayat ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, kita hidupi firman itu, kita terima firman itu, kita percaya kepada firman itu, kita menjadi pelaku firman, maka ketika kita meminta sesuatu kepada Bapa, Bapa berikan kepada kita. Mintalah apa saja. Apa saja. Kita butuh untuk kebutuhan hari lepas hari, kita berdoa, Tuhan berkati kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Karena kita tinggal di dalam Kristus, kita minta di dalam nama Yesus, dan kita hidup sesuai dengan firman, maka kita akan dapatkan. Diberikannya kepada kita. Apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhan, tuntun kami dalam perjalanan hidup ini. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Dan itu iya dan amin. Tapi dalam perjalanan itu tetap kita tinggal di dalam Kristus. Jangan coba-coba mengandalkan kekuatan lain. Jangan coba-coba beralih kepada keyakinan yang lain. Yang tidak dapat memberikan apa yang kita kehendaki secara sempurna. Oh, ada orang berkata, oh enggak, saya sembuh karena saya ke dukun. Iya, betul. Tetapi apakah itu memberikan keselamatan kepada kita? Tidak. Secara jasmani bisa saja disembuhkan. Permainan kuasa kegelapan. Tetapi itu sama dengan kalau kita mengandalkan kekuatan itu. Sama dengan kita sudah mati. Ya, sudah mati dan tinggal nunggu waktu dibakar. Tinggal nunggu waktu dibakar. Satu peringatan dalam Matius pasal yang ke-7 itu. Orang berpikir dia sudah di dalam Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku berseru di dalam nama-Mu. Maka dikatakan ayat itu, ya tidak semua orang yang berseru-seru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Oh, aku sudah berseru di dalam nama-Mu. Aku sudah melayani. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku melakukan mujizat, aku bernubuat demi nama-Mu. Sepertinya orang ini hebat banget. Ya, dia lakukan pelayanan. Dia sebut nama Tuhan, tetapi dia tidak di dalam Tuhan. Dia masih di luar. Dia melakukan hal yang jahat, maka Tuhan bilang, "Enyah kamu yang melakukan kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Jadi tidak semua orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, orang Kristen, pasti masuk surga. Enggak. Yang tidak berbuah itu dipotong, kemudian akan kering, dikumpulkan dan dibakar. Saudara, ini waktunya kita harus mempertahankan hidup kita, yaitu hidup yang tinggal di dalam Kristus. Amin. Tinggal di dalam Kristus. Jelas mengapa kita harus tinggal dalam Kristus. Ya, jangan pernah kita
lari daripada Kristus. Jangan pernah kita memalingkan wajah kita kepada kekuatan lain. Jangan mengandalkan kekuatan lain, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ingat ini, jika kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak dapat hidup. Saudara mau hidup? Atau masih hidup? Atau kelihatan hidup? Tidak, kita masih hidup dan selalu hidup. Katakan kiri kanan, selalu hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita hidup. Di luar Kristus, mati, binasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Tapi yang tidak di dalam Kristus, yang tidak percaya kepada Yesus, di mana di dalam dirinya tidak ada Yesus, kematian yang abadi, tinggal nunggu waktu. Jika kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, kita lakukan segala sesuatu. Kita andalkan kekuatan kita andalkan kepintaran kita. Semua kita kerjakan dengan kekuatan kita. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Tinggal nunggu waktu. Kita hanya akan kecewa. Kita hanya frustrasi dalam hidup. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, apa saja yang kita lakukan, yang kita berserah kepada Tuhan, yang kita memohon kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu berhasil. Kita dapat berbuah lebat, berbuah lebat. Yang ketiga, jika kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak dapat menerima sesuatu dari Bapa. Apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan, yang mau minta kepada Bapa di dalam nama Yesus? Kalau kita terus percaya dan menyerahkan hidup di dalam Kristus, Yesus ada di dalam kita, kita di dalam Yesus, dan firman-Nya ada di dalam kita. Minta saja, minta saja, minta apa saja, diberikan kepada kita. Hari ini ada kesempatan bagi kita, dan memang selalu ada kesempatan. Kalau kita di dalam Kristus, mintalah. Bapak Ibu, apa yang menjadi beban pergumulan, minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Maka yang kita kehendaki itu kita dapatkan, amin, kita dapatkan.